Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif tahun 2020 ya. Nah, jadi supaya teman-teman bisa ngelihat ya dari tahun ke tahun itu soal PK kayak apa ya. Karena soal PK itu sudah ada dari tahun 2019 ya. Jadi UTBK yang pertama itu tahun 2019 itu udah ada PK. Nanti kita lihat dari 2019, 2020, 21, 22 ya. Nah, supaya bisa nanti memprediksi ya kira-kira di tahun 2023 soal PK-nya kayak apa gitu. Untuk yang sesi hari Senin PK dengan Kak Akib itu bahas soal asli UTBK. Nah, mungkin kalau yang dengan Kak Faisal kemarin sudah selesai ya mungkin ya pembahasan materi-materinya ya. Ada tentang barisan deret, terus atau mungkin fungsi, himpunan dan lainnya ya. Ada peluang, ada statistika ya kemarin sudah mungkin sudah cukup ya, sudah selesai. Nah, nanti maka kita bahas soal-soal asli aja ya. Nah, yang sudah di-share Kak Faisal ada soal asli UTBK 2020 dan di kelas sebelumnya ya. Sebenarnya di kelas sebelumnya dulu tapi mungkin nggak semua ikut ya. Itu sudah kita bahas juga UTBK asli tahun 2019 ya. Nah, sudah kita bahas. Nanti kalau ada yang belum punya ya ini tadi pembahasannya juga Kak Akib akan share. Dan kemarin pembahasannya baru sampai nomor apa ini? Oh, baru nomor 17 ya. Jadi pembahasan terakhir UTBK 2019 nggak tahu di kelas apa ya. Kelas alfa atau kelas beta apa ya? Kak Akib kurang tahu. Nah, itu belum selesai ya. Maka nanti coba kita lanjutkan dulu ya. UTBK 2019-nya yang belum nomor 18, 19, 20. Baru nanti kita lanjut ke yang PK 2020 gitu. Kalau misalkan nanti PK yang 2020 nggak selesai ya, kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Nanti kalau sudah ya berarti UTBK 2021 dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Oke, siap belajarnya? Kalau siap, kita mulai dari PK 2019 ya, nomor 18, 20, 21 yang belum kita bahas. Oke, kita lihat dulu soal PK 2018. Nah, ini soal tentang cukup, tidak cukup ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, Kak Akib ulang sedikit ya. Soal UTBK, khususnya PK itu ada 4 jenis ya. Nah, ada 4 jenis. Yang pertama PG biasa ya. Ada pilihan ganda A, B, C, D, E. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa jadi soalnya tentang ini. Mana yang benar gitu ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja. Nah, itu. Soal nomor 2. Itu ada mana yang benar ya. Terus yang ketiga ya, itu ada membandingkan P lebih besar dari Q, P kurang dari Q, P sama dengan Q ya. Nah, ini ada yang ketiga ya. Si tipe yang keempat yang ini. Yang cukup tidak cukup. Dan soal keempat soal ini, tipe ini tentu teknik pengerjaannya jadi akan berbeda ya. Gimana kalau cara mengerjakan soal kayak gini ya, atau tadi ya 1 sampai 4. Nah, nanti detailnya coba kita bahas juga ya. Oke, kita mulai ya. Nggak usah berlama-lama. Kita mulai aja dari nomor 18 ya ini. Karena tadi yang 2019 yang belum kebahas dari nomor 18. Nanti tapi Kak Akib tetap kasih semuanya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 20 yang PK 2019 nanti Kak Akib share juga. Oke, kita mulai saja nomor 18. Tentang cukup tidak cukup ya. Jadi diberikan trapesium yang siku-siku di A ya. Dengan AC-nya diketahui 9. Oke, jadi ini diketahui panjang AC-nya itu 9. Lalu luasnya itu 10, luas ABC gitu ya. Luas ABC 10. Putuskan berapakah panjang DC? Nah, yang ditanya yang atas ya.
CD ini berapa, lalu putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang sudah pernah ketemu soal kayak gini? Jawabannya apa? Nah, ada? Belum ya? Belum ada yang bisa ya? Kalau belum ada, kita bahas satu persatu. Oke, jadi soal tipe cukup tidak cukup itu ada 4 pilihan ya. Yang pertama 1 cukup, tapi 2 nggak cukup. Jadi cukup 1 aja gitu ya. Yang 2 itu 2 saja, 1 tidak. Yang C harus dua-duanya dipakai. Yang D itu 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Gitu. Jadi salah 1 aja gitu. Kalau yang E itu tidak. Baik 1 dan 2 tidak cukup. Nah, cara penyelesaiannya coba kita pakai dulu yang 1 gitu ya. Nah, kita pakai dulu yang 1. Nah, sebelumnya apa sih yang diketahui di soal? Ada segitiga ABC, AC-nya itu 9, terus luasnya 10. Nah, dari sini kalau kita bikin garis bantu ya, nah ini kita bikin utuh persegi panjangnya. Nah, ini berarti misal ini tingginya di sini bisa kita cari kan ya? Karena diketahui, jadi misalkan ini apa ya? A, B, C, E aja deh. Titik E ya. Nah, tadi diketahui ada segitiga ABC ya. ABC. Nah, segitiga ABC ini kan bisa kita cari luasnya ya. Luasnya berarti apa segitiga ABC itu? Alasnya pakai AB, kali tinggi dibagi 2 kan? Sedangkan luasnya sudah diketahui ya. Alasnya itu sudah diketahui bahwa luas alasnya sama dengan volume ya. Luasnya udah diketahui 10. Berarti 10 itu sama dengan AB ya, AB kali T bagi 2. Oke, ini sebelum kita masuk ke 1 dan 2. Itu sudah diketahui seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke 1. Ya, kita masuk ke 1. Nah, AB-nya tahu 4. Berarti tingginya bisa dicari kan ya? Nah, AB-nya tahu 4. Maka tingginya bisa kita cari. Yaitu AB dikali, AB-nya 4 ya. Langsung aja 4. 4 kali T bagi 2 harus sama dengan 10. Ya kan? Nah, ini bisa kita coret. Coret-coret. Ini 2, ya kan? Berarti T-nya sama dengan 10 bagi 2. Atau T-nya 5. Nah, maka si T ini dapat sama dengan 5. Nah, apakah kalau T-nya ini 5, kita bisa menjawab berapa DC? Dan tadi AB-nya udah tahu ya. AB di sini sebelumnya sudah diketahui sama dengan 4 ya. Nah, di sininya udah ketahuan 4, gitu ya. Terus tingginya 5, apakah kita bisa mencari DC? Bisa nggak? Aku pengen tahu pendapatnya. Bisa ya? Ada yang Kevin jawab bisa. Udah ada yang jawab D ya, Rizal. Bisa, betul ya. Bisa ya, kita bisa pakai Pitagoras ya. Pitagoras 9 dan 5 gitu ya. Ya kan? Nah, ini kalau kita gambar ini yang yang DC sama AE itu kan sama ya. AE, nah ini udah tahu 5, ini 9 kan, sini bisa dicari kan? Dan nggak perlu dicari ya. Teman-teman nggak perlu dicari juga ya. Karena ini nggak suruh nyari gitu, tapi cuma suruh bilang cukup nggak cukup. Nah, berarti 1 saja cukup. Kan gitu. Nah, jawab ya. Jadi 1 saja cukup. Nah, sekarang 2 kita cek ya. Yang 2. Nah, yang 2 itu gimana? Yang 2 itu yang diketahui sisi BC. Nah, jadi BC-nya sama dengan BC ya, benar ya. BC itu berarti sisi miringnya ya. Nah, sisi miring yang di sini diketahui yaitu sisinya 7 ya. Nah, sini 7.
Nah, tapi ini jadi nggak diketahui ya AB-nya ya, karena kita mau pakai yang 2 saja. Oke, bisa nggak kira-kira ini diketahui tingginya, sininya tingginya jadi nggak diketahui ya. Tingginya belum tentu diketahui. Nah, kita cuma tahu di sininya 7, sininya 9, sininya 10. Bisa nggak kita menemukan panjang DC? Nah, coba. Bisakah teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Bisa nggak DC-nya dicari? Yang ketahuan cuma ini 7, ini luasnya 10. Ya, di sininya sisinya 9. Oke. Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, ada yang nggak bisa. Bisa, ada yang bisa. Oke, nah, gini. Supaya nggak rancu ya, Kak Akib hapus dulu ya. Ini T-nya belum ada ya. Ininya belum ada. Jadi kita mau pakai 2 saja. Karena ternyata 1 aja udah bisa gitu ya. Jadi kalau 1 saja bisa, sebenarnya jawabannya tinggal 2 pilihan ya. Kalau nggak 1 saja cukup, ini yang A atau yang D gitu sebenarnya. Kalau ternyata 2 itu bisa, nanti jawabannya D. Tapi kalau ternyata 2 itu nggak bisa, ya berarti jawabannya A gitu. Jadi pilihan kita tinggal mengerucut ke A dan D saja. Gitu ya. Nah, apakah ini bisa yang D ini gitu ya. Nah, oke. Benar, tadi ada yang komentar ya, pakai Pitagoras. Ya, ini juga sama ya. Kita menggunakan Pitagoras. Nah, jadi kalau kita si AE ya, AE itu kalau kita perhatikan ya, kalau kita punya segitiga yang AEC ya, AEC, berarti kan si AE kuadrat ya, kalau kita pakai Pitagoras, AE kuadrat ditambahkan dengan EC kuadrat ya. EC kuadrat harus sama dengan 9 ya, atau AC kan. AC kuadrat. Nah, atau ini AC-nya tadi sudah diketahui dengan 9. Atau kita tulis 9 kuadrat langsung aja ya. Nah, kalau kita pakai segitiga apa ini? BEC ya. BEC. Nah, kalau pakai segitiga BEC berarti gimana? BE kuadrat ditambah dengan CE kuadrat ya. EC juga belum diketahui kan? EC kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Itu. Nah, di lain pihak gitu ya. Di lain pihak kita tadi punya juga luas segitiga ini ya. Nah, ini. Luas segitiga yang ini tadi juga kita pakai ya kan. Nah, berarti kita punya AB dikalikan dengan EC ya, atau tingginya tadi gitu ya. Dibagi dengan 2 gitu kan. Harus sama dengan 10. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita memiliki 3 buah variabel ya. Kita punya 3 persamaan dan ada 3 variabel. Variabel yang belum diketahui ya, atau yang mau dicari ya kan, yaitu ada AB ya, ada EC ya, sama ada BE ya kan, ada 3 yang belum tahu ini. Apa ini AB, EC gitu ya, sama BE. Nah, kalau kita punya 3 persamaan, 3 variabel, maka kita dapat menentukan gitu ya, berapakah nilai dari masing-masing variabel tersebut gitu. Nah, maka ini jawabannya bisa ya, karena kita punya 3 persamaan, 3 variabel, maka dapat dicari solusinya. Ya, solusi. Gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita ya kalau mau teman-teman mau menghitung secara detail hasilnya bisa juga gitu. Tapi kan pertanyaan nggak sampai situ. Yang ditanya itu kan bisa atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya 2 saja itu pun cukup gitu ya. Maka jawabannya yang D gitu.
Nah, jawabannya yang D. Jadi kalian bisa pakai teori itu ya. Kalau kita punya tiga persamaan, tiga variabel, atau misalnya dua persamaan dua, ya kan kalau kalian punya dua persamaan dua variabel gitu. Misalkan gini ya, X plus 2Y sama sesuatu gitu kan. Ini kan X dan Y-nya bisa kita cari ya. Nah, ini kita cuma juga punya tiga persamaan, tiga variabel. Maka kita bisa menentukan masing-masing nilainya. Tanpa harus tahu nilainya berapa. Oke, silakan kalau ada yang bertanya dulu, baru kita bahas ya. Kita jawab. Aku minta dong. Oke, oke. Oh, yang ini memang nggak di-share sama Kak Faisal ya. Yang soal UTBK 2019 nanti setelah pembelajaran baru nanti di-share ya. Karena yang di-share tadi baru yang 2020 ya. Nanti Kak Akif share ke lewat Kak Faisal ya, yang 2019 juga. Oke, ada yang bertanya ini soal nomor 18 nih, UTBK 2019 nih. Pertama kali UTBK langsung keluar yang kayak gini. AE nggak dihitung sebagai variabel, Kak. Oke, ada pertanyaan AE. Oke, benar. AE. Oke, boleh. Bagus pertanyaan. Dari siapa ini tadi? Dari Zin. Nggak tahu lengkapnya sebagai Zin. AE apakah nggak dilihat sebagai variabel, Kak? Oke, pertanyaan bagus. AE sendiri ini ya, AE sendiri itu sebenarnya kan ini bisa kita jabarkan ya. AE itu apa sih? AE itu sama aja AB ditambah dengan BC ya kan? AB gitu ya, ditambahkan dengan BC. Nah, gitu ya. Dia AB. Nah, jadi di dalam AE itu sebenarnya juga ada AB gitu ya. Nah, di situ ada AB dan ada BC. Nah, maka sebenarnya sudah variabel yang apa? Yang sudah terinclude ya kan. Nah, di sini kan sudah ada AB ya kan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? AB ditambah BE. Kok AB tambah BC sih? Sorry. AB tambah BE ya, maaf. AB tambah BE ya. Ini kan AB tambah BE itu kan sama aja AE ya. AB sendiri udah terinclude di sini ya, BE juga udah terinclude gitu. Jadi sebenarnya variabelnya di sini cuma A, B, dan E gitu ya. Oke. Tadi pertanyaan Zin. Ada lagi? Ya, benar. AE ditambah AB ya tadi. Boleh diterusin Kak hitungannya. Aku bingung kalaupun di bersama bukan ini lanjut kemarin. Kak, itu yang setengah. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, ini tuh nggak perlu diselesaikan ya. Nggak perlu diselesaikan. Hasilnya apa kalau soal tipe seperti ini gitu ya. Ini itu cukup dianalisis aja, dia itu cukup atau nggak cukup ya. Kalau kalian menyelesaikan gitu ya, ya nanti akan jadi panjang. AB, EC, ya jadi variabelnya C diidentifikasi ya, tadi ada AB, nah, di sini AB, terus ada EC ya, ini yang tegak gitu ya, yang EC, terus sama yang satunya BE ya, BE. Nah, kalau cara menyelesaikannya gimana ya, ini sebenarnya pakai substitusi ya. Nah, misalkan nih kamu dapat AB sama dengan apa gitu ya. Terus disubstitusikan ke persamaan pertama. Ya. Kalau sudah disubstitusikan ke pertama nanti kan tinggal BE dan EC ya. Tinggal BE dan EC. Nah, ini juga udah dengan BE dan EC. Terus dari persamaan pertama dan kedua diselesaikan. Tapi ya susah karena ini ada kuadrat-kuadratnya gitu ya. Tapi kalau kita punya tiga persamaan, tiga variabel, itu dijamin dia pasti kita dapat menyelesaikannya. Gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjut dulu soal nomor 19 ya. Oke. Ini soal satu udah langsung susah ya. Ya, karena kita langsung ke soal yang akhir ya. Oke, soal UTBK 2019 yang nomor 19.
Jadi ada gambar sejajar seperti ini. Dua garis dipotong sejajar oleh dua garis sejajar dipotong oleh dua garis yang berbeda. Jadi ini dan ini ya. Yang tidak sejajar seperti pada gambar di atas. Berapa nilai W? Oke, jadi pertanyaan berapa nilai W? Ya. Putuskan apa pertanyaan berikut cukup atau tidak cukup. Yang pertama kalau X-nya ketemu. Ya. X-nya ini diperoleh. Nah, ini nggak terlalu susah sebenarnya. Bisa nggak kamu jawab kalau X-nya itu diperoleh, W ini bisa dicari nggak? Ayo, silahkan berpendapat. Bisa? Bisa. Bisa ya? Betul, bisa. Bagus. Bisa, teman-teman. Nah, karena ini dan ini itu dia dijumlah sama dengan 180, ya enggak? Oke, Kak Akif sedikit kasih teori ya, cara gampangnya. Ini gini, cara gampang ngapalin. Kan biasanya kalian ngapalin, oh ini itu dalam berseberangan, luar berseberangan, gitu ya. Terus ada apalagi bertolak belakang, nah seterusnya gitu ya. Sebenarnya ada cara mudah untuk menghafalkan sifat-sifatnya, bahwa gini, kalau kita punya garis yang sejajar, ya, kita punya garis sejajar, terus dipotong oleh suatu garis, misalkan gini ya, misalkan gini, nah, gini ya, terus Kak Akib kasih nama ya, misalkan di sini A gitu ya, A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, tanpa kita harus mengetahui itu nama sudutnya apa, cara gampangnya gampang. Kalau keduanya itu lancip, ya, atau keduanya itu tumpul, ya maka si sudutnya akan sama gitu ya. Misal nih A gitu ya. A itu kan tumpul ya. A itu tumpul. Ya, A itu tumpul. Si H itu juga tumpul, maka A itu kan pasti sama dengan H. Itu dijamin. Ya, misalkan apalagi C ya. C itu lancip. Nah, C itu pasti sama apa? Sama B boleh ya. Sama F boleh, sama G boleh. Gitu aja ngapalnya gampang. Kalau dia itu sama-sama lancip atau sama-sama tumpul, pasti dijamin sudutnya sama. Tanpa kita harus tahu itu namanya apa sih gitu. Yang kedua, kalau satunya lancip, ya, dan satunya itu tumpul, itu kalau dijumlah pasti sama dengan 180. Misal A ya, A itu kan tumpul. Terus satunya apa? G. G itu lancip. Kalau dijumlah pasti 180. Tanpa kita tahu itu namanya apa. Gitu ya. Gampang kan? Kayak tadi X dan W. X itu tumpul. W itu lancip. Berarti X plus W itu pasti 180. Padahal si X-nya udah ketahuan 115. Berarti W-nya bisa dicari kan. Maka satu saja cukup. Ya, berarti satu saja cukup. Kalau nggak A ya yang D kan gitu. Ya, lanjut sekarang yang kedua. X min Z-nya sama dengan 65 ya. Nah, jadi ada X itu mana? Z dan Y ya. Y-nya, Z-nya itu ini, Y-nya ini ya. Oke, kita tadi suruh nyari W. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, itu ada, ini mungkin kalian nggak terlalu familiar ya. Ada sudut luar gitu ya. Jadi gini, kalau kita punya ada segitiga gitu ya. Nah, ada segitiga, ada sudut luarnya ya. Misalkan ini X, ini Z ya. Nah, maka sudut luar itu X itu sama dengan apa? Y plus Z. Nah, ini ada ini sebenarnya dulu di SMP ya, kalau kalian ingat ya. Yang sudut luar segitiga itu sama dengan jumlahan dua sudut dalam yang di seberangnya. X, Y, Z. Gitu ya. Nah, maka ini bisa kita peroleh ya dari persamaan dari gambar segitiga yang ini kan. Yang ini si Z sama dengan apa? W plus Y kan gitu. W plus Y ya.
W plus Y. Itu kan? Si Z itu sama dengan W plus Z. Itu yang pertama, Z sama dengan Z sama dengan W plus Z ya. Terus yang kedua, oke. Bentar, ini nomor, oh ya, W-nya ya. Terus, oh ya, ini bisa dihapus ya nanti. W sama, oke. Di lain pihak ya, tadi kita punya juga ini ya, Z min Y sama dengan 65 ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita substitusikan ke sini ya. Ini, substitusikan aja. Ini apa? Si Z-nya bisa kita ganti pakai apa? Z-nya bisa kita ganti pakai 65 plus Y kan gitu. Nah, berarti 65 plus Y itu sama dengan W plus Y ya. Oke, Y-nya bisa dicoret, maka W-nya dapat 65. Nah, 2 saja juga ketemu gitu ya. Maka jawabannya yang di pernyataan saja 1 cukup, dan pernyataan 2 saja cukup. Gitu. Oke, sebelum Kak Akib ulangi, mungkin ada yang mau tanya dulu di chat, nanti baru Kak Akib ulangi. Mana? Bedain lancip dan tumpul udah dijawab ya. Kalau lancip kurang dari 90, tumpul lebih dari 90. Oke, Kak, nanti coretannya di-share. Ya, coretannya di-share ya. X plus W pasti 180 kan itu garis mereka nggak sejajar. Apa sih X dan W? X dan W 180. X dan W. Iya, dia 180 ya. Kalau ini namanya, kalau mau tanya lama ya, itu luar sepihak. Kalau mau tanya namanya apa? Luar sepihak ya. Tapi tanpa perlu namanya, karena satu lancip, satu tumpul, itu dijumlah pasti 180. Oke, terus apalagi tadi yang tanya? Gitu ya, 180 udah dapet. Yang kedua masih bingung. Oke, tidak sejajar tuh kayak gimana, Kak? Oke. Kenapa Y sama dengan B plus Y? Aku belum jelas. Oke, yang kedua tadi ya. Oke, nanti kau kirim ya. Oke. Oke. Itu ya, jadi konsep kakek pulangin tadi kebanyakan tanyanya sih yang kedua ya. Gini, jadi ada dua konsep ya memang yang ada di sini. Yang ini yang pertama, yang kedua ini. Yang pertama itu tadi ya konsep ada ini sejajar ya. Nah, sejajar itu artinya nggak berpotongan ya. Ada yang sejajar gitu ya. Biasanya ada tandanya ini ya. Ini tanda lebih dari. Nah, ini berarti dia sejajar. Dipotong sama satu garis. Garisnya yang ini ya. Tempat kita tadi. Nah, cara ngapalnya gampang. Tadi ya kalau sama-sama lancip atau sama-sama tumpul sama. Kalau satunya lancip, satunya tumpul cuma 180 ya. Nah, ini tumpul ya, tumpul itu lebih dari 90 ya. Kalau 90 kan tegak lurus gini ya. Kalau kurang, nah berarti ini lancip. Kalau lebih besar tumpul. Satunya tumpul, satunya lancip di jumlah 180. Dah dapat ya. X plus W sama 180 gitu kan. Nah, terus X-nya udah tahu 115. Ya udah berarti W-nya ketemu 180 kurang 115 gitu ya. Udah, berarti satu aja udah cukup. Gitu ya. Kalau satu cukup itu jawabannya berarti mengarah ke kalau nggak A ya D kan gitu. Kalau nggak A ya D. Nah, sekarang coba yang kedua, apakah dia juga cukup? Nah, ini Kak Akib jelaskan konsep segitiga luar ya. Nah, jadi misalkan kita punya suatu segitiga ya, atau gini, aku ganti deh supaya nggak bingung. Kayaknya ada X, Y, Z, jadi bingung ya. Jadi ada misalkan ada segitiga gini ya. Nah, terus sisi ini diperpanjang. Nah, maka sudut luar ini, misalkan ini A gitu ya,
akan sama dengan jumlah sudut dalam yang ada di seberangnya. Dalam hal ini di sini ya, B dan C. Nah, maka si A itu sama dengan B plus C. Nah, itu konsep yang kedua. Nah, maka kalau kita perhatikan yang segitiga yang ini ya, segitiga yang sebelah sini, berarti Z itu sama dengan W plus J. Nah, Z itu W plus D. Oke? Nah, sekarang baru kita manfaatkan persamaan yang kedua. Persamaan kedua bilangnya Z min Y sama dengan 65. Atau berarti bisa kita ganti Z itu dengan 65 ditambah Y ya. Ini pindah ruas ke kanan. Nah, maka si Z ini bisa kita ganti dengan 65 plus Y. Nah, sama dengan W plus Y ini habis. Dapat dong W-nya 65. Maka 2 saja juga cukup. Maka jawabannya 1 cukup dan 2 saja cukup. Ya, jawabannya yang D. Oke, gitu ya. Masih sudah paham ya? Ya, betul. Kalau mau ngitung juga 65 ya. X plus W 180 tadi. Oke. Kak, sudut A sama dengan E enggak? Oh, ada tanya. X sama dengan Z? Ya, Bang. Oh, ada bagus tuh pertanyaan siapa ini? X itu apakah sama dengan Z ya, Laili? X sama dengan Z. X sama dengan Z. Ya. Tadi X sama dengan Z. Ya enggak dong. X sama dengan Z. Jadi lancip tumpulnya. Lancip tumpul tadi sebenarnya berlakunya yang ini ya. Ada sejajar, dipotong ya. Jadi maka fokus kita ada 8 sudut di sini aja, di sini. Ya, sudut-sudut yang ada di sini. Z itu udah beda lagi gitu ya. Sejajarnya ini itu dipotong sama ini. Atau bisa juga yang sebelah sana ya. Sejajarnya ini dipotongnya sama ini. Nah, itu boleh. Kalau si Z itu udah beda lagi sebelah sana. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 20 nanti nggak dapat banyak. Nah, ini masih sama UTBK 2019. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X plus Y sama dengan 0. Apakah X lebih besar dari Y? Jadi pertanyaannya ini ya. Apakah X itu lebih besar dari 2Y? Putuskah apakah pernyataan 1 dan 2 berikut itu cukup atau tidak cukup? Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, cobalah kita jabarkan dulu kalau bisa dijabarkan ya. Kayak nomor 1 ini kan bisa dijabarin ya. X kuadrat X kuadrat min Y kuadrat itu kan tadi katanya sama dengan 4 min Y sama X plus Y ya. Yang kiri bisa difaktorin ya. Nah, harusnya sudah paham nih. X min Y dan X plus Y. Sama dengan 4 min Y dikali X plus Y ya. Habislah yang X plus Y, ya kan? Maka dapatlah nilai X min Y sama dengan 4 min Y. Nah, Y-nya habis, berarti X sama dengan 4. Ya, dapat X-nya sama dengan 4. Bisa jawab, dari 1 itu kita jabarkan dapat X sama dengan 4. Bisa jawab X lebih besar dari 2 ya? Ya nggak bisa, kan gitu. Ini baru mendapatkan X-nya kan gitu. Y-nya belum dapat kan gitu. Nah, maka selanjutnya, oh berarti 1 saja nggak cukup. Coba kalau ditemenin dengan 2. Ditemenin dengan 2. 2 itu ada X sama dengan 1 min 2Y. Padahal X tadi udah ketemu 4. 4 sama dengan 1 min 2Y. Nah, maka Y-nya dapat kan? Boleh kalau dihitung. Pindah ke sana ya, 2Y sama dengan 1 kurangi 4 min 3 ya. Y-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, maka kalau ini dua-duanya harus kita pakai. Jadi jawabannya yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi 1 pernyataan saja tidak cukup ya.
yang C. Jadi tadi kata kuncinya sebenarnya kita tinggal menjabarkan saja apa yang coba diketahui. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Aman ya yang ini. A sama dengan E. Ada yang tanya ini? Aman ya ini? Kalau ini gampang kelihatan jelas ya. Oke, aman ya? Aman, gampang kalau ini ya kelihatan jelas ya. Harus dipakai dua-duanya. Kalau satu aja nggak cukup ya. Oke, itu ya teman-teman pembahasan UTBK 2019. Sekali lagi ini memang mungkin nggak di-share sama Kak Faisal ya. Tapi kalau yang dulu pernah ikut sama Kak Akib ini pernah di-share ya. Nanti Kak Akib share ini full pembahasannya ya. Jadi nomor 1 ada ya UTBK 2019, UTK 1 sampai 20 nanti Kak Akib share. Nah, sekarang kita lanjut ya, di share Kak Faisal, UTBK 2020 ya. Ini nanti juga sedapatnya ya. Kalau nggak selesai, nanti kita lanjutkan pekan depan. Oke, kita bahas yang UTBK 2020. Nah, dari 1.200 pelajar, 750 pelajar suka olahraga. Badminton. 650 sukanya sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin, jumlah pelajar yang menyukai kedua-duanya, jadi X itu jumlah minimum yang suka keduanya, Y itu jumlah maksimum yang suka kedua-duanya. Maka ekspresinya tetap. Karena udah di-share ya soalnya ini. Coba apa jawabannya nomor 1? Belum kita bahas. Ada yang udah ketemu 1? 850, oke. Dicatat. Yang lain? Ada? Cuma 1 yang baru selesai. Delapan 850? Oke, coba kita cek ya. 850. Oh, kebanyakan 850. Oke. Nah, gini. Jadi ini tentang himpunan ya. Himpunan itu kalau kalian bikin diagram Venn-nya kan gini ya. Biasanya gini kan, ini ada diagram. Nah, terus ini kamu bikin lingkaran 2 ya. Lingkaran 2. Nah, ini tadi apa? Badminton sama sepak bola ya. Badminton sama sepak bola. Tadi totalnya ada 1.200 ya. Yang suka ini ada 750, yang ini 650 gitu ya. Maka ini X-nya berapa? Nah, gimana caranya kalian menyelesaikan soal yang tipe seperti ini? Nah, biasanya kalian nyari yang B di sini berapa gitu ya. 750 dikurangi X. Terus yang S ini berapa? S ini berarti 650 kurangi X. Terus dijumlah semua harus sama dengan 1.200 gitu ya. Nah, atau Kak Akib kasih alternatif penyelesaiannya ya. Kalau soal cerita himpunan seperti ini, ada cara cepatnya ya. Rumusnya itu SKL. S plus K sama dengan L. S itu apa? S itu semuanya. Itu. K itu apa? K itu yang suka keduanya. Yang suka keduanya. L itu apa? L itu ya lainnya. Ya, oke. Sekarang tinggal kita substitusikan. Semuanya ada berapa? Semuanya 1.200. Ditambah K. K
K itu yang suka keduanya. Ini yang ditanya gitu ya. Kita misalkan X, ya tadi X ya. X sama dengan lainnya. Ya lainnya itu ya berarti yang suka badminton, yang suka sepak bola, sama yang nggak suka keduanya, itu kita masukkan ke lainnya. Nah, dalam ini berarti 750 ditambah sama 650. Berarti X-nya berapa? Berarti 1400 ya ini ya. Ditambah sama, dikurang ya. Dikurang sama 1200 ya. Maka hasilnya sama dengan 200. Nah, itu 200 ya. Nah, 200 di sini itu sebenarnya nilai X ya, atau nilai minimumnya. Nah, kalau nilai maksimum yang suka keduanya gimana? Ya, gambarnya gini. Ini dia suka, ya. Tadi kan yang suka badminton itu 750 ya. Nah, ini misalkan 750 itu suka badminton. Nah, kalau yang suka keduanya maksimal, berarti gimana? Ya, yang 600 yang suka sepak bola itu juga suka semua ikut badminton ya. Maka ini yang suka sepak bola itu masuk semua ke badminton. Maka ini Y-nya ya, atau maksimum yang suka keduanya, yaitu 650. Nah, tinggal ditambah. 650 ditambah 650. Kita tambah sama 200 ya. Maka totalnya 850. Nah, betul ya. Tadi beberapa sudah jawab yang D gitu. Oke, silakan yang bertanya dulu sebelum Kak Adip ulang. D ya. Kak, saya masih bingung sama yang buat maksimumnya itu. Oh ya, maksimum. Oke. Maksimumnya terus SKL ya. Oke. Berlaku juga kah buat yang variabelnya di atas 2? Oke, bagus. Kak, ulang yang maksimum. Oke. Ada lagi? Enggak ada ya? Oke, kalau yang minimum ya, kalau yang suka itu minimum berarti kan dia beririsan ya. Kalau yang sukanya minimum berarti antara yang suka badminton sama suka sepak bola itu kan beririsan. Pasti beririsan ya, karena kalau ini dijumlah langsung kan lebih dari 1.200 ya. Kalau kita jumlah langsung ini kan 1.400 kan. Berarti nggak mungkin dong nggak ada yang suka keduanya gitu kan. Nah, supaya dia minimum berapa, ya ini tadi dia pasti beririsan. Nah, kalau beririsan kalian bisa menggunakan SKL ya. Semua, keduanya, dan lainnya. Ini tadi. Nah, terus tadi ada yang tanya, bisakah kalau ini lebih dari 2 ya? Nah, ini berlaku kalau 2 himpunan ya. Sekali lagi 2 himpunan. Himpunan suka apa dan suka apa. Jadi cuma ada 2 himpunan. Semua itu untuk total siswanya ada berapa? K itu untuk suka keduanya, L itu untuk lainnya. Nah, lainnya ini bisa diisi sama yang suka A, suka B, sama yang tidak suka keduanya. Jadi sering kalian juga ketemu ya, yang tidak suka keduanya itu juga dimasukkan ke lainnya gitu ya. Gitu. Oke, itu yang minimum. Kalau yang maksimum, ini kan ada 700 pelajar gitu ya. Ada 750 pelajar yang suka badminton. Nah, terus 650 itu suka sepak bola kan gitu ya. Terus 1.200 itu, nah 1.200 ini kan sebenarnya bisa jadi ada yang nggak suka kedua-duanya toh, ya nggak? Nah, jadi 1.200 ini bisa jadi ada yang nggak suka kedua-duanya. Jadi 700 yang 650 yang suka sepak bola itu ternyata gitu ya suka semua, juga suka badminton gitu ya. Nah, mungkin kok cuma 750 berarti pelajarnya, kan harusnya 1.200. Ya, yang sisanya itu 750 ke 1.200 itu bisa jadi ada yang nggak suka keduanya. Kan yang nggak suka keduanya nggak dituliskan di sini kan? Gitu ya.
Jadi supaya maksimum berarti yang 650 orang yang suka sepak bola itu suka semua, juga suka badminton gitu ya. Terus kok kenapa di jumlah nggak 1.200? Ya bisa jadi yang sisanya tadi dia nggak suka kedua-duanya gitu ya. Nah ini karena sekali lagi di informasi ini memang nggak ada yang suka keduanya ya. Sorry, tidak suka keduanya. Jadi tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya ini nggak ada. Nah maka ini bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau yang tidak suka keduanya itu 0, ya berarti dia mengakibatkan tadi minimum. Kan nggak di sini nggak ada yang tidak suka keduanya, nggak ada atau di sini harusnya sih gini lengkapnya kan. Nah tapi kalau suka keduanya ya itu nggak 0 ya, dalam hal ini berapa? 750 berarti 450 ya. 450 maka dia jadi maksimum. Gitu ya. Oke, jelas ya? Dari mana, Kak? 650. Ya ini tadi 650 dari yang suka sepak bola ya. Itu semuanya suka badminton. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Nah, ini gampang juga nih nomor 2. Ada yang sudah ketemu? Boleh ditulis di kolom chat hasilnya apa? A, B, C, D, E. 13 ya atau E. Oke. Gampang ya kalau ini ya. Ini tinggal kita bentuk persamaan kuadrat aja. Terus pakai X1 plus X2 itu min B per 2A ya. Kak, kalau bisa itu kan ditambah 200 karena 200-nya itu yang minimum ya. Yang X-nya. Kan pertanyaannya itu X plus Y ya. Oke, X makasih. itu yang minimum tadi 200. Y itu yang maksimum 650 gitu ya. Makasih, Kak. Oke. Oke, lanjut nomor 2. Nah, ini gampang ya. Tinggal ada 3 min X dikuadratkan ya, Fx dikuadratkan ditambah 10 sama dengan min 7 kali Fx-nya Fx ya. Fx-nya tadi 3 min X. Oke, ini tinggal dikuadratkan jadi 9 min 6X ya 2AB ya plus X kuadrat plus 10 sama dengan min 7X plus min 21 ya. Min 21 plus 7X ya. Dipindah ke kiri. X kuadrat min 13X ya. 13X. Terus 9 tambah 20. 9 tambah 10, 19 ya. 19 tambah 40 ya. Nah, ingat ya. Kalau yang ditanya X1 plus X2 rumusnya min B per A. Yaitu min dari min 13 per 1 ya. Makasnya 13. Kalau yang tanya nanti X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Gitu. Oke, gampang. Ini nomor 2. Ada yang mau tanya nomor 2? Kalau tidak suka keduanya berarti dimasuk. Kalau tidak suka keduanya berarti nggak bisa pakai SKL juga, Aina. Nggak suka keduanya itu juga pakai SKL. Nah, yang tidak suka keduanya nanti kamu masukkan ke lainnya, ya. Jadi masih tanya nomor 1 ya. Lainnya itu bisa suka A gitu ya. Suka A, suka B, ya, atau tidak suka keduanya. A dan B, gitu ya. Oke. Cukup ya, nomor 2 bisa ya. 6X dapat dari mana? Oh, pakai 2AB ya. 6X itu pakai 2AB ya. Mungkin ada yang lupa rumusnya ya. Jadi kalau kita punya A plus B kuadrat itu kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. 2AB-nya berarti kalau dalam ini 2 kali 3 kali min X gitu ya. Maka jadi min 6X. Oke, aman ya? Ya, betul. Jadi ini sudah rumus kalau teman-teman pas bahas persamaan kuadrat ya.
Nah, ini udah ada rumusnya ini. Nah, kalau X1 plus X2 itu min B per 2A, min B per A, sorry, X1 kali 2 itu C per A. Oke, nggak usah dicatat, nanti Kak Akib screenshotin ini ya. Kak ubah ke PDF dulu ya. Lanjut ke nomor 3. Ya, silakan nomor 3. Apa jawabannya? Belum kita bahas. Nomor 3. D. 3D. Karena tidak diketahui ya. D. Oke. Oke. Tadi beberapa jawab D ya. Diberikan X-nya, ini ada X-nya itu negatif dan ada P dan Q bentuk seperti ini ya. P lebih Q, P kecil Q, P sama Q atau tidak bisa disimpulkan ya, nomor 3. Sekali lagi, kalau ada bentuk seperti ini, silahkan disederhanakan dulu. Yang bisa disederhanakan. Nah, ini loh, 3X min 1. Ini kan bisa disederhanakan sama yang atas ya nanti ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, ini dulu, kalau kalian mungkin ada yang lupa ya. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu kan bisa difaktorkan jadi apa? A plus B dan A min B kan gitu. Nah, kalau kalian ngeh ini, yang 9X ini kan bisa kita tuliskan jadi 9 pangkat X min 1. Itu sama aja 3X, 3 pangkat X. 3 pangkat X dikuadratkan, ya enggak? Dikurangi 1 atau 1 kuadrat. Nah, maka yang bawah ini bisa kamu tulis jadi 3 pangkat X min 1 dan 3 pangkat X plus 1. Maka bisa dicoret sama yang atas. Kan gitu. Nah, berarti jadi 3 pangkat X plus 1 per, ini tadi dijabarin ya, 3 pangkat X min 1, 3 pangkat X plus 1. Ini habis ya. Maka hasilnya sama dengan 1 per 3 pangkat X min 1. Oh ya, maaf ya teman-teman. Ini itu soalnya bukan 3 pangkat G ya, maaf. Ini harusnya semuanya X ya. Maaf. Ini harus semuanya sama-sama X. Jadi P itu diperoleh, ini ya P-nya udah kita cari, ini nilai P ya. 1 per 3 pangkat X. Yang Q ternyata hasilnya ini. 1 per 3 pangkat X. Yang satunya dikurang 1, yang satunya nggak dikurang 1. Maka jawabannya yang mana? Nah, koreksi ya, bukan 3 pangkat. Tadi semua jawab D kalau gitu. Ini semuanya 3 pangkat X. Nah, kalau soalnya seperti ini, sudah kita jabarin juga, maka jawabannya yang benar yang mana? Coba. B ya. Oh, ada yang B, ada yang D. Oh, tadi D, tadi ada yang B, ada yang A ya, ternyata. Ada yang B, ada yang A, 1-2 orang. Tiga pangkat X. Oke. Oke, coba kita, ini ternyata mungkin ada yang jawab yang P itu lebih kecil ya. Karena ini dikurang 1. Ya, P itu lebih kecil ya karena dikurang 1. Yang ini enggak ya. Oke, kita lihat coba ya. Yang pertama, ada 3 pangkat X ya. Ada 3 pangkat X. Ada 3 pangkat X ya. Dalam hal ini X-nya itu negatif ya. Sekali lagi teman-teman, X di sini itu negatif. Ambil aja lah. Kalau daripada bingung, ambil aja deh sesuatu gitu ya. Kita ambil aja misalkan ini jadi
3 pangkat berapa? Min 2 ya. 3 pangkat min 2 itu berapa? Jadinya sama dengan 1/9 ya toh? Ya, maka 1/3 pangkat X-nya jadi 1/9 ya. Atau jadi 9 kan? Nah, beda yang ini ya. Ada 3 pangkat X, 3 pangkat X min 1 ya. Ya, 3 pangkat X min 1. Nah, ini jadinya berapa kalau dimasukin X-nya min 2 ya. Nah, ini dikurangi 1 sama dengan 8. Ya kan? Sorry. Ini jadinya bukan 8 ya. Tapi 1/9 gitu kan ya. 1/9 dikurangi 1 kan. 1/9 kurangi 1 negatif berapa? 8/9 ya. Negatif 8/9. Nah, maka kalau kita cari ya 1/3 pangkat X min 1 ya. Dalam hal ini negatif ya kan. Negatif 9/8. Ya, ini menghasilkan bilangan negatif ya, yang atas menghasilkan bilangan positif. Yang bawah menghasilkan negatif, satunya positif ya. Nah, maka lebih besar yang positif ya. Maka lebih besar yang 3 pangkat X. Berarti yang P lebih kecil ya. Nah, yang B ya. Gitu. Ini 3 pangkat X ya. Jadi boleh juga logikanya gini. 3 pangkat X, X-nya itu negatif gitu ya. X negatif itu kan jadi 1/1 ya. Nah, ini jadi 1/3 gitu. 1/1 dikurangi 1, ya pasti ini menghasilkan bilangan negatif kan gitu. Beda yang atas tadi. Nah, ini 3 pangkat X ini pasti menghasilkan 1/1 juga gitu ya. Karena X-nya negatif, 1 dibalik, ya kan dia jadi bilangan positif ya. Nah, ini menghasilkan negatif. Nah, yang ini menghasilkan bilangan positif. Nah, maka tentu lebih besar yang positif kan gitu. Oke, gitu ya. Tadi banyak yang jawab B. Atau ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Kenapa itu yang satunya min 1 dan yang satunya min 2, Kak? Kalau misalnya X lebih besar dari 0, maka X lebih kecil dari P, enggak, Kak? Kenapa itu pangkatnya min 2? Oke. Jadi, ini untuk memisahkan aja ya. Jadi, X-nya itu negatif. Ini kan. Nah, untuk mempermudah gitu ya. Boleh kalian analogi, kalian ngambil sampel gitu ya. Oh, kita ambil aja X-nya min 2 ya. Oh, ternyata hasilnya satunya 9, satunya min 9/8. Itu boleh. Jadi kenapa negatif 2? Ya negatif 1 juga boleh ya. Ini untuk mempermudah aja, misalnya kita ambil negatif 2. Oke. Kak, tadi ada pertanyaan ya, kalau X-nya gimana tadi? Kalau X-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 0 ya kalian bisa mencoba ya. Nah, mencoba X-nya kamu ganti 2 gitu misalkan. Kemungkinan sih kalau X-nya lebih besar dari 0 ya, jawabannya yang A ya, P-nya jadi lebih besar. Gitu ya. Gitu. Oke. Terjawab sekarang nomor 4. Boleh silakan yang sudah selesai nomor 4. Nomor 4, silahkan yang sudah diberikan X-nya dari min 1 sampai 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang telah diberikan. Oke. Yuk, mana? Nomor 4 yang sudah? Oh, Aul B. Yang lain? Apa? Oh, B ya. 3 pangkat X min 1 ada pernya. Ya, benar ya. GB. 3 pangkat X min 1 itu sama aja seperti 1/3 pangkat X dikurangi 1. Sama aja. Sama aja.
Ya, ya kan benar ini. 3/9 dikurangi 1 ya. Oke, lanjut. Tadi jawab banyak yang jawab B ya. Oke, coba kita cek benar nggak. Nah, sama ya. Ini coba disederhanakan dulu. Karena ini dikali. Karena ini dikali, berarti pangkatnya ditambah. Gitu ya. Nah, kalau ditambah jadinya apa? Jadinya 1 min 3 pangkat X dibagi 1 min. Nah, ini jadi 3 pangkat 2X ya. Karena X tambah X jadi 2X. Terus 2 kurangi 2 habis ya. Nah, ini bisa kita faktorkan juga kayak tadi ya. 2X itu kan sama aja 3 pangkat X dipangkatin 2. Toh? Maka jadi 1 min 3 pangkat X dibagi 1 min 3 pangkat X sama 1 plus 3 pangkat X. Kan gitu ya. Memfaktorkan ini habis. Nah, berarti yang satunya 1 per 1 plus 3 pangkat X. Ya, coba. Dapat satunya 1 plus 3X, satunya 1 per 1 plus 3X. X-nya dari 0 sampai min 1. Ya, berarti ini negatif ya. Nah, negatif dan akar ya, seperakar ya. Jadi karena 0, kalau dari 0 sampai 1 itu, atau pecahan, itu kan artinya dia akar ya. Akar dan karena negatif jadi seper. Jadi ini maknanya ya. 3 pangkat X ya. Ini sebenarnya 1 per akar sesuatu gitu ya. 3 pangkat. Maka ini dijamin bilangan positif ya. Ini bilangan positif. Yang ini sama yang ini. Ya tentu lebih kecil yang, lebih besar yang Q ya. Nah, kalau yang Q itu kan 1 plus 3 pangkat X ya. Artinya dia bukan pecahan kan. Kalau ini 1 per 1 ditambah ini bilangan pecahan juga nih ya. Nah, ini. Maka ini pasti lebih kecil karena bentuknya ini pecahan ya. Maka jawabannya benar ya. Oke, diperoleh yang B. Mungkin ada yang tanya dulu sebelum kita lanjut. Nomor 4. Tuh, dapat ya. Semuanya tadi semua nomor dapat B ya. Oke, ketemu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini yang cukup lumayan menyesakkan ya. Atau silakan dulu yang mau ini berpendapat dulu, boleh. Nomor 5 apa? Ini soal cukup tidak cukup ya. Boleh. Al dapat B. Ya, coba yang lainnya. Ayo, yang lainnya ada pendapat? Nah, jawabin B. B itu berarti yang apa? Ada yang B, ada yang D. Oke. Ada B, ada D ya. Oke, coba kita. Baru 2 orang. Ada B, ada D ya. Oke, kita bahas ya. Diketahui L1 Y sama dengan MX plus K gitu ya. Dan L2-nya Y sama dengan 2X min 5. Garis L memotong di titik min 1,0. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Pertanyaannya, apakah berpotongan di kuadran ketiga? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan. K lebih besar dari min 5. Ya. K itu yang ini ya. K itu yang ini ya. Ini K-nya kecil, K gede. Nah, K-nya itu yang ini maksudnya. Sama yang kedua, M-nya lebih besar dari min 5. Oke,
Ada K kurang dari min 5 sama K lebih besar dari min 5. Oke, coba kita visualisasikan dulu ya, supaya jelas. Jadi misalkan kita punya ini ya garis L1 dan L2. L1 tadi Y sama dengan MX plus K. Kalau L2 itu Y sama dengan 2X min 5. Oke, kita gambarkan dulu yang L2 ya, karena lengkap ya. 2X Y sama dengan 2X min 5 ya. Nah, gambar persamaan garis masih ingat ya? Kalau X-nya kita sama dengan kan 0, maka Y-nya berapa? Y-nya tentu min 5 ya. Nah, kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? 5 per 2. Oh ya, sebentar. Cas. Oke. Nah, maka kalau kita gambar, sebenarnya si memotongnya di min 5 ya. Y-nya di min 5, misalkan itu di sini. Sama memotongnya di 5 per 2. Jadi di sini ya. Nah, gini ya. Ada garis ini. Ya kan? Ada garis ini. Terus ya, ada garis ini L1 ya. L2 maaf. Ini L2. Nah, terus ada L1 ya. L1 itu Y sama dengan MX plus K. Nah, Y sama dengan MX plus K, dia di apa? Gini, masih ingat coba kalau kita gambar lagi ya. Y sama dengan MX plus K ya. Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya X-nya 0, maka Y-nya sama dengan K ya. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan Y per M ya. Oke, nah sekarang kita lihat ke pernyataan pertama ya. Kalau K-nya kurang dari min 5 gitu ya. K kurang dari min 5. Berarti kan sebenarnya dia K itu titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Nah, berarti Y sama dengan K. Berarti kurang dari min 5. Berarti dia di bawah sini toh. Ini tak perpanjang. Nah, jadi pernyataan 1 itu dijamin ya. Dia itu memotongnya di sini ya, dikurang dari min 5. Berarti di bawah-bawah sini kan. Nah, kalau kamu ini kurang dari min 5 gitu ya. Terus ternyata tadi di L1 itu sebentar. L1 itu juga memotong di min 1,0 ya. Min 1,0. Min 1,0 itu di min 1,0 di sini ya, di sini kan. Min 1,0 ya. Jadi si L1 gitu ya. L1 itu harus melewati min 1,0 ya kan? Dapat di sini. Selain itu, dia juga harus melewati kurang dari min 5 ya di bawah sini. Nah, maka memotong enggak? Ya, memotong ya. Nah, berarti 1 itu bisa gitu ya. 1 itu bisa ya. 1 itu bisa 1 itu ya, K kurang dari 5 ya. Ini bisa memotong ya. Ini memotong. Bisa menentukan memotong atau enggaknya. Gitu. Nah, sekarang kita selidiki yang M sama dengan min 5 ya. Nah, kalau kita perhatikan M ini sebenarnya sama aja apa? Gradien ya. Nah, ini tuh M ini sebenarnya dia sama aja gradien. Kalau kita lihat ya, gradien ini kan sama dengan 2 ya. Gradien ini kalau kita cari tadi ya, Y sama dengan 2X min 5 gradien itu kan ini ya koefisien dari X ya.
Nah, ini M-nya. Nah, maka ini gradiennya sama dengan M sama dengan 2 ya. Oke. Terus kalau yang ini gitu ya, karena M-nya tadi itu sama dengan min 5 ya. Nah, maka dia M-nya tadi kalau ini lebih besar dari min 5, maaf. Lebih besar dari min 5. Jadi ini cuma terkait kemiringannya aja ya. Min 5. Min 5 itu kalau kita gambar ini ya. Misalkan gini. Nah, pertanyaan tadi kan apakah memotong di kuadran 3 ya? Kuadran 3 itu kan di sini ya. Kuadran 3 itu di sini ya. Nah, kuadran 3 itu di sini. Nah, kalau yang kedua saja gitu ya. Kita nggak bisa menentukan ya dia itu apakah berpotongan di kuadran 3 atau enggak ya. Nah, ini cuma kita bisa menentukan dia itu berpotongan atau enggak gitu. Kalau di kuadran 3-nya kita nggak bisa menentukan. Jadi karena M-nya 2 sama satunya M-nya itu min 5 ya, maka ini pasti dijamin berpotongan gitu ya. Tetapi apakah berpotongan di kuadran ketiga kita tidak bisa menemukan gitu. Maka 2 itu nggak bisa. Ya, maka jawabannya itu yang A ya. Satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, ya, tetapi 2 saja tidak cukup. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, sambil diresapi, sambil dipahami, gitu ya. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Oke, kita jawab satu-satu. Min K per M K. Oh, min K per M. Tadi apa sih? Min K per M itu apa ya maksudnya? Min K per M. Oh, yang ini ya, oke. Min K per M ya ini. Ini ya sama dengan 0. Oh ya, min K per M ya. Oke, koreksinya maaf. Ini ya. Min K per M. Ya, oke. Min K per M. Gitu. Terus ada lagi tadi? Kak, aku masih bingung. Yang Y sama dengan 0, X. Oh, tadi koreksinya ya. Harusnya bukan Y per M. Min K per M ya. Kak, itu pernyataan 1 itu arah garisnya bisa seperti garis kuning nggak, Kak? Oke. Yang pernyataan 1 ya bisa garis kuning nggak? Oke. Jadi gini. Pernyataan 1 itu apa sih? Kita tadi, kalau ini kan hal yang pasti diketahui di soal ya. Semua dipakai ya. Pernyataan 1 atau 2 atau enggak. Dia itu harus melewati min 1,0. Dia wajib banget lewat ini. Kan gitu. Nah, terus yang persamaan kedua gitu ya. Yang persamaan kedua pakai K kurang dari M gitu ya. Nah, kita dapat tadi perpotongannya itu di Y sama dengan K kan. Y sama dengan K. Nah, berarti di sini tadi karena K itu kurang dari min 5 ya, berarti pasti memotong juga di sumbu Y-nya itu kurang dari min 5 ya. Kurang dari min 5. Pasti di bawahnya sini. Nah, pasti di bawahnya sini ya. Karena pasti di bawahnya sini dan melalui ini gitu ya. Nah, nggak bisa kalau yang kuning jadi nggak bisa ya. Karena dia harus melewati min 1,0. Maka haruslah yang ini. Nggak mungkin dia arahnya ke sana. Gitu. Nah, kalau yang kedua tadi nggak bisa ya, karena yang kedua itu cuma bisa menentukan memotong atau tidak. Sekali lagi, memotong atau tidak. Tapi kalau apakah dia di kuadran ketiga harus ditambahkan dengan K-nya. Gitu. Oke, ada lagi? Nggak bisa pakai rumus melalui 1 titik dan diketahui gradiennya. 1 titik dan diketahui gradiennya. Ya bisa saja sebenarnya. Smile ya, smile. 1 titik dan diketahui gradiennya ya, tapi dia belum tentu, sekali lagi belum tentu berpotongan di kuadran ketiga. Ini yang nggak bisa ditentukan. Ya, ini yang nggak bisa ditentukan. Kalau memotong atau nggak memotongnya bisa gitu ya. Tapi apakah di kuadran 3 kita nggak tahu, nggak bisa ditentukan. Ya.
Oke, kalau gitu ada lagi? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 6 ya. Nah, ini kalau ini gampang ya. Nomor 6 dan 7 ini gampang. Ini sering keluar di UTBK 19 keluar gitu ya. Di 20 juga keluar ya. Nah, apa jawaban nomor 6? Nah, kalau ini pasti bisa nih 6. Apa nomor 6? Oh, ada yang jawab B, ada yang dapat jawab D. Oke. Ada yang lainnya? Serap 10/3. Oke, kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya gampang juga ya. Tinggal kita substitusikan ya. Nah, berarti kalau di dalam hal ini nilai dari si X, Y, Z-nya kan mengikuti aja toh. Berarti yang B itu sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Ini X di sini kali. Terus Y di sini sama dengan sama dengan 4 ya. Z-nya sama dengan 3 ya kan. Sekali lagi W-nya 1, X-nya itu 2, Y-nya itu berarti 4 ya karena sama-sama minus. Kecuali kalau ini plus gitu ya. Nah, maka Y-nya min 4. Y-nya itu 4. Nah, Z-nya di sini dapat 3. Nah, kalau udah tinggal substitusi aja kan. Sama dengan 2 kali Z. Z-nya itu 3 gitu ya, ditambah Y. Y-nya itu 4 ya. 4 dikurangi sebentar, 2 kali ditambah Y ya, Y-nya itu 4. Oh, dibagi, sorry. Dibagi dengan X ya. X-nya itu 2 gitu ya. Terus dikurangi dengan min W ya. Berarti min 1 ya. Oke, seperti ini ya. 2Z, nah, berarti 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 ditambah 4. Y bagi X ya. Y-nya itu 4, dibagi X-nya 2, dikurangi min W ya. Berarti min 1. Nah, maka diperoleh apa? Nah, 6. Nah, ingat ya. Dibagi dulu kan ini. Dibagi dulu, maka ini ditambah 2 kan, ditambah sama min ketemu min jadi plus ya, 1 ya, maka sama dengan 9 ya. Ya, gitu aja kan. Kenapa tadi banyak yang ada yang A, oh jawab semua ada E ya. Oke, gampang. Selanjutnya nomor 7. Oke, ini juga gampang. Apa? 7. Oke, 7D. Ada D, ada A ternyata. Ada D, ada A. Oke. Nah, kayak tadi ya, tinggal dimasukin aja. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya itu 3, C-nya itu 6, D-nya itu 4. Nah, tinggal dihitung sama dengan
min D ya. Berarti min 4. Ditambah C. C-nya itu 6 dibagi min B. Berarti min 3 dikurangi 2 kali A. A-nya 3. Oke, berarti sama dengan min 4, min 2 ya ini. Terus ini min 6 ya. Maka hasilnya min 12. Bentar. Tadi apa jawabannya? Yang nomor 7 ya. Min 13 ya. Oh ini, sebentar. Min 4 dibagi min 4 sama min. Kok 13 dari mana tuh? Oh, ini 2 ya. Oh, oke. Kayaknya ada keliru 326. Oke. Ya udah, kalau ini berarti hasilnya sama dengan min berapa? Min 12 ya. Di backnya emang nggak ada. Atau ada yang keliru? Min 4. Bentar. Min 4. Oh, D ya. D-nya. Oh, enggak tetepan. Karena di sini udah ada min-nya ya. Di sini kan udah ada min-nya kan? Di sini udah ada minusnya ya. Di sini udah ada minusnya. Ini juga udah ada minusnya, maka D-nya langsung 4. Nah, kecuali di sini plus ya. Kecuali di sini itu plus. Maka kalau di sini itu plus, D-nya itu min 4, benar. Tapi kalau udah sama-sama minus, maka D-nya sama dengan 4. Ya, maka ini tinggal min 4. Kemungkinan memang salah soal ya. Kayaknya ini harusnya bukan 3 ya. Nah, ini kemungkinan 2. Kalau 2 ada nih. Kalau di sini itu 2, ada jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Jawabannya min 12 ya kalau gitu. D-nya 4. Aku juga dapatnya min 12. Ya, berarti benar ya. Ya, karena kalau ini, kayaknya harusnya ini 2 ya. Kalau ini 2 ada nih. Kalau ini 2, hasilnya min 13 ya memang. Kalau ini jadi min 3 nanti. Kalau apa karena udah terlanjur 3 ya, ini 3 nggak apa-apa. Oke, nomor 8. Apa nih jawabannya? Bilangan asli N, gitu ya, bersisa 2 jika dibagi 7, dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk, kok 11 toh? Untuk N kali itu. Ya. Nilai untuk N adalah soal nomor 8 ya. Nah, ini sorry, ini bukan 11 ya, tapi N ya. Nah, oke. Apa jawabannya? A, ada B, ada A ya. Udah ada B dan A. Ada B, ada A. Oh, ada A. Oh, ada yang B. Ada B, ada A. Oke. Kak Akib kasih tahu ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Kalau soal tipe yang seperti ini ya, ada benar saja. Ini ada cara gampangnya ya. Jadi caranya itu pertama, kalau mungkin kalian cek semua ya. 1 dicek, 2 dicek, 3 dicek, 4 dicek. Nggak perlu semuanya dicek. Jadi caranya pertama cek yang 4 dulu. Nah, sekali lagi cek yang pertama 4 ya. 87 ya. Sekarang 87 itu kalau dibagi 7 sisa 2 enggak? Ya. 87 itu dibagi 7 itu sisa 2 enggak? 87 dibagi 7
Perhatikan. Bersisa 2 jika dibagi 7, gitu ya. Dan bersisa 3 jika dibagi 4. Memenuhi enggak? 7, 9, 8, 7. Salah ya? Salah ya. Karena 87 itu kan sama aja 7 kali 12 ditambah 3 ya. Ya kan, ini 84 ditambah 3 ya kan. Nah, maka sisanya kan sisa 3 ya. Udah. 4 itu salah ya. 4 salah itu sangat menguntungkan karena kita bisa mencoret yang D, bisa yang E, sama yang C. Gitu. Nah, kalau udah 4, apa? Cek 2. Ya, sekali lagi ya. Yang dicek itu 4 dulu. Nah, kalau 4 udah, baru 2. Nah, yang 2 apa? 51 ya. Kalau 51, apakah dibagi 7 sisa 2? Benar ya? Karena 51 itu kan 7 kali 7 ditambah 2 ya. Nah, benar. Yang kedua, benar nggak? Sisa 3 dibagi 4. 51, benar nggak? Kalau dibagi 4, sisa 3. Ini ya, karena 4 kali 12, itu 48 ditambah 3 ya. Benar nih. Berarti 2 benar. Nah, 2 benar ya, otomatis yang A. Gitu. Udah. Ini nggak usah semua dicek ya. Cek itu cukup 4. 4 udah, baru 2. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Sisa 3 Kak dibagi. Enggak, Kak. Enggak. Oke. Aturan caranya itu berarti dibagi dengan angka terbesar yang ada di soal ya. Ya. Pembagi ya. Ya ini tadi. Sisa 2 dibagi 7. Ya, jadi misalkan ya 87 aja. Ini kamu bagi 7 kan. Nah, gitu juga boleh. Oh, ini 1, 7. Ini 17 ya. Dibagi ini berapa? 2 ya. 2 berarti 14, 3 ya kan. Berarti dibagi hasilnya 2, sisa 3 kan. Atau 7 kali 12 dari 3 gitu. Boleh kalau bingung dapat dari mana dibagi kayak gitu ya. Kayak tadi 51 dibagi sama 7. Ya, ini paling dekat itu kan 7 ya. 7 kali 7, 49. Dikurang, ini sisa 2. 7 kali 7 ditambah 2. Nah, kalau 51 dibagi 4 sisa 3 ya. Nah, 51 dibagi 4. Nah, ini berarti berapa? 1, 4, 11. Berarti ini 2 ya. Ini 8, 3. Nah, berarti 4 kali 12 tambah 3. Gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Ini ada break. Oke. Cukup ya. Oke. Pas ya. Nah, jadi kelas kita cukup dulu ya sampai jam 18.00 ya. Nanti kita share ya sekali lagi. Nanti Kak Akif share ke Kak Faisal ya. Soal yang UTBK 2019 tadi sama UTBK 2020. Pembahasan sampai nomor 8 gitu ya. Nanti untuk nomor selanjutnya belum Kak Akif tulis juga ya. 9 sampai 21 ya. Nah, silakan dicoba dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan pembahasannya. Gitu. Oke, udah ya. Gitu dulu teman-teman. Nanti sekali lagi silahkan dicoba dulu ya. Insya Allah setiap hari Senin setengah 5 ya. Kita yang akan membahas soal UTBK PK ya dari tahun ke tahun. Ya, coba nanti teman-teman ada gambaran ya soal UTBK dari tahun ke tahun itu seperti apa. Oke, kita cukupkan dulu. Kak Akif tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya.